Setelah bertahun-tahun tinggal bersama, seorang menantu bersama anaknya diusir dari rumah mertua setelah konflik keluarga yang berkepanjangan. Mertua merasa tidak puas dengan kehidupan menantunya yang sederhana dan dengan kasar menyuruh mereka pergi. Namun, nasib mereka berubah dalam semalam. Keesokan harinya, menantu itu menerima surat wasiat dari seorang pengacara yang mengungkapkan bahwa dia dan cucunya adalah pewaris sah dari kekayaan besar mertua mereka. Tanpa diduga, mertua yang dulu mengusir mereka ternyata telah menuliskan seluruh kekayaannya untuk menantu dan cucu mereka, dengan syarat mereka harus hidup terpisah dari keluarga besar yang telah memperlakukan mereka dengan buruk. Saat informasi ini sampai ke keluarga besar, mertua yang dulu mengusir mereka hanya bisa terdiam. Kini, menantu dan cucunya memulai hidup baru dengan kekayaan yang sebelumnya tidak pernah mereka bayangkan. Oh iya, sebelum lanjut, mari kita putihkan kolom komentar dengan ketik, "Kobil tuh." Selamat menyaksikan. Dina merasa bahwa hidupnya sudah cukup bahagia meskipun penuh dengan tantangan. Setiap hari, ia bangun pagi untuk mempersiapkan segala sesuatunya untuk anaknya, Raffi, dan memenuhi segala kebutuhan rumah tangga. Kehidupan mereka memang sederhana, namun Dina merasa itu sudah cukup. Ia dan suaminya, Dedi, sudah terbiasa hidup dengan segala keterbatasan. Dedi bekerja sebagai pegawai swasta, sementara Dina mengurus rumah tangga dan anak mereka yang masih kecil. Meski keuangan keluarga seringkali pas-pasan, mereka selalu berusaha untuk tetap optimis dan bersyukur. Namun, hidup Dina mulai terasa lebih sulit sejak mereka pindah ke rumah mertua. Setelah menikah dengan Dedi, mereka memutuskan untuk tinggal bersama keluarga besar mertua di sebuah rumah yang besar dan mewah, yang terletak di kawasan elit kota. Meski rumah itu tampak megah, Dina merasa tertekan. Ia selalu merasa seperti orang luar di tengah keluarga besar suaminya yang sudah mapan dan kaya raya. Pak Arman, ayah mertua Dina, adalah sosok yang keras dan seringkali menunjukkan ketidakpuasan terhadap cara hidup Dina dan Dedi. Pak Arman adalah pria berusia lebih dari 60 tahun, tampak garang dengan penampilannya yang selalu rapi. Ia adalah pemilik beberapa bisnis besar dan tanah yang luas, yang membuatnya sangat dihormati oleh banyak orang. Namun, di balik semua kekayaan itu, ia memiliki pandangan hidup yang sangat sempit dan kadang-kadang bahkan kejam. Ia menganggap hidup penuh dengan prestasi dan pencapaian materi sebagai ukuran utama kesuksesan seseorang. Pak Arman selalu berharap menantunya bisa mengikuti jejaknya, memiliki karir yang cemerlang dan hidup yang penuh kemewahan. Setiap kali Dina mencoba berbicara tentang masalah rumah tangga mereka, Pak Arman hanya menanggapinya dengan nada sinis. Baginya, hidup sederhana itu tidak ada artinya. Ia sering mengkritik Dina karena tidak mampu memberikan kehidupan yang lebih baik bagi keluarganya. Bahkan merasa malu karena Dedi hanya bekerja sebagai pegawai swasta, bukan pengusaha sukses seperti dirinya. Ibu Rina, istri Pak Arman, meskipun lebih lembut, seringkali menambah ketegangan dengan menyetujui setiap perkataan suaminya. Ia tak pernah menunjukkan empati kepada Dina, apalagi setelah beberapa kali mendengar keluhan Dina tentang sulitnya beradaptasi dengan keluarga besar. Hari-hari Dina di rumah mertua menjadi semakin penuh dengan kecanggungan. Setiap kali mereka makan bersama, Dina selalu merasa canggung karena segala percakapan di meja makan berputar seputar kekayaan, bisnis, dan kesuksesan. Ia merasa seperti satu-satunya yang terasing di tengah percakapan itu. Tak jarang, ia harus menahan diri untuk tidak menangis, merasa tidak dihargai dan seolah selalu berada di bawah bayang-bayang keluarga besar yang memandangnya rendah. Di sisi lain, Dedi sebagai suami merasa bersalah. Ia tahu betul bagaimana kerasnya perjuangan Dina dalam mengurus keluarga, tetapi ia juga sadar bahwa ia tak punya banyak pilihan. Dia harus bekerja keras untuk menghidupi keluarganya, meskipun harus berada di bawah bayang-bayang ayahnya yang selalu menilai segalanya dari kekayaan materi. Dedi sering berusaha menenangkan Dina setelah mereka terlibat perdebatan dengan Pak Arman. "Bersabarlah, sayang. Ini hanya sementara. Kita akan bisa keluar dari sini," kata Dedi berulang kali setiap malam. Namun, kata-kata itu semakin lama semakin terasa hampa bagi Dina. Terkadang, Dina mencoba untuk melihat sisi positifnya. Rumah yang besar, fasilitas lengkap, dan suasana yang tenang membuatnya merasa sedikit lebih nyaman.
Tapi ada satu hal yang tak bisa Dina hindari. Rasa terasing di tengah keluarga yang tidak pernah memberinya kesempatan untuk berbicara atau dihargai. Dalam benaknya, Dina mulai bertanya-tanya, apakah ini adalah harga yang harus dibayar untuk hidup bersama keluarga besar yang kaya raya? Namun, ada satu hal yang selalu bisa membuat Dina merasa tenang. Raffi, anak laki-lakinya yang ceria dan penuh semangat itu adalah sumber kebahagiaan dan kekuatan bagi Dina. Raffi masih terlalu kecil untuk memahami ketegangan yang terjadi di sekitarnya, tetapi Dina selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik untuknya. Setiap kali mereka menghabiskan waktu bersama, entah itu bermain di taman atau sekadar duduk di ruang tamu sambil menonton acara kesukaan Raffi, Dina merasa bahwa dunia menjadi lebih ringan. Raffi adalah segalanya bagi Dina, dan ia bertekad untuk membuat hidup Raffi lebih baik daripada hidup yang ia alami. Namun, ketegangan di rumah mertua semakin meningkat seiring berjalannya waktu. Setiap kali Pak Arman datang berkunjung, ada perasaan cemas yang menyelimuti Dina. Apakah hari ini ia akan kembali mendapat komentar sinis tentang hidup mereka? Ataukah kali ini Pak Arman akan kembali memaksakan ide-idenya yang keras untuk kehidupan keluarga mereka? Dina merasa semakin tertekan dan terperangkap dalam situasi yang tidak bisa ia kontrol. Pada suatu malam yang tak terlupakan, ketegangan itu akhirnya mencapai puncaknya. Setelah hari yang penuh dengan tekanan, Pak Arman mengundang Dina dan Dedi untuk makan malam di rumahnya. Meskipun Dedi mencoba untuk meredakan suasana, Pak Arman yang sudah lama menyimpan kekecewaan itu akhirnya meledak. Dalam sebuah percakapan yang penuh dengan kata-kata tajam, Pak Arman dengan tegas mengusir Dina dan Raffi dari rumahnya. Jika kamu tidak bisa hidup dengan cara yang lebih baik kalian pergi. Keluarga ini tidak membutuhkan orang seperti kamu, kata Pak Arman dengan suara dingin, seolah-olah itu adalah keputusan yang sudah lama ia pikirkan. Dina terkejut. Rasa sakit dan penghinaan melanda dirinya seketika. Namun, di tengah kebingungannya, ia mencoba untuk tetap tegar. Baiklah, Pak Arman. Jika itu yang Anda inginkan, jawab Dina. Suaranya bergetar. Ia kemudian meraih tangan Raffi dan beranjak pergi, meninggalkan rumah yang dulu mereka sebut rumah. Keputusan Pak Arman untuk mengusir mereka dari rumahnya menjadi titik balik yang memulai perjalanan baru bagi Dina dan Raffi. Meski terluka dan bingung, Dina bertekad untuk bertahan dan membuktikan bahwa mereka bisa hidup lebih baik tanpa bergantung pada siapapun, termasuk keluarga besar yang telah lama memperlakukannya dengan cara yang sangat tidak adil. Namun, perubahan besar yang akan terjadi pada kehidupan mereka belum terbayang sedikit pun oleh Dina. Setelah diusir dari rumah mertua, Dina dan Raffi hanya memiliki satu pilihan, bertahan. Malam itu, mereka meninggalkan rumah mewah yang pernah mereka tinggali selama beberapa tahun, dan berjalan menembus malam gelap. Dina memegang tangan Raffi dengan erat, berusaha menenangkan anaknya yang tampak kebingungan. Raffi yang masih terlalu kecil untuk memahami situasi, hanya mengikuti langkah ibunya, sesekali bertanya dengan suara kecil. Mama, kenapa kita harus pergi? Pertanyaan itu menusuk hati Dina, membuatnya semakin merasa tertekan. Mereka berdua tidak memiliki tujuan yang jelas. Dina hanya tahu bahwa mereka perlu keluar dari sana, jauh dari keluarga besar yang selama ini tidak pernah memberinya tempat. Tak ada kata-kata dari Dedi yang bisa menenangkan hatinya malam itu. Suaminya, yang juga merasa terpojok, hanya bisa mengikutinya tanpa banyak bicara. Mungkin Dedi merasa bahwa kata-kata yang keluar dari mulutnya hanya akan menambah beban Dina. Namun, di dalam hati Dedi, ada perasaan cemas yang terus berkembang. Ia tahu, tak ada yang bisa mereka andalkan selain diri mereka sendiri. Kehidupan yang mereka jalani selama ini telah berubah total dalam semalam, dan sekarang mereka harus mencari jalan baru. Malam itu, mereka menginap di sebuah hotel murah di pinggiran kota. Dina memandang ke arah jendela, menatap jalanan yang sepi dengan perasaan kosong. Ia tidak tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Dalam keheningan malam, ia mencoba mengumpulkan pikirannya. Bagaimana mereka bisa keluar dari situasi ini? Apa yang harus dilakukan agar Raffi bisa tumbuh dengan baik? Meskipun tanpa dukungan dari keluarga besar, Dina merasa seperti dunia menghakimi dirinya. Merasa bahwa ia gagal menjadi seorang istri dan ibu yang baik. Bagaimana bisa ia menghadapinya?
Semua yang ia miliki sekarang hanyalah sedikit tabungan yang ia kumpulkan selama bertahun-tahun, dan cinta tak terbatas untuk anaknya. Keesokan harinya, setelah semalam yang penuh kecemasan, Dina dan Dedi akhirnya memutuskan untuk kembali ke rumah orang tua Dina di desa. Meskipun tak banyak yang bisa mereka harapkan dari sana, setidaknya itu adalah tempat yang lebih aman bagi mereka. Dina sadar, kembali ke rumah orang tuanya mungkin tidak akan memberikan solusi permanen, tapi setidaknya mereka bisa bertahan hidup. Di tengah perjalanan pulang, Dina tidak bisa berhenti berpikir tentang apa yang terjadi. Bagaimana bisa keluarga besar yang tampaknya begitu sempurna, tiba-tiba membuang mereka begitu saja? Semua yang pernah mereka beri, semua yang pernah mereka lakukan, seakan-akan tidak berarti di mata Pak Arman. Dina merasa terluka, tapi ia juga sadar bahwa ia tak bisa terlalu lama tenggelam dalam perasaan itu. Raffi membutuhkan perhatian dan kasih sayang, dan ia tak bisa membiarkan anaknya merasa terbuang begitu saja. Hari-hari berikutnya terasa lebih berat. Dina dan Dedi tinggal di rumah orang tua Dina yang sederhana. Orang tuanya, meskipun menerima mereka dengan tangan terbuka, juga merasa cemas. Mereka tahu betul bahwa Dina dan Dedi tidak akan lama tinggal di sana. Rumah orang tuanya sudah penuh sesak, dan mereka sudah cukup berjuang dengan kehidupan mereka sendiri. Meski demikian, orang tua Dina berusaha memberikan yang terbaik yang mereka bisa. Mereka tidak pernah memandang rendah Dina, dan itu memberi sedikit ketenangan di hati Dina. Dedi tidak banyak berbicara selama beberapa hari pertama setelah mereka pindah. Ia merasa malu dan tertekan dengan keadaan ini. Meskipun ia selalu berusaha menunjukkan keberanian di depan Dina, dalam hatinya, ia merasa tak berdaya. Ia tahu bahwa ia tak mampu melawan takdir dan tekanan yang datang dari keluarganya. Namun, di sisi lain, Dedi juga bertekad untuk memperbaiki keadaan ini. Ia harus bisa memberikan kehidupan yang lebih baik untuk Dina dan Raffi, terlepas dari segala rintangan yang menghadang. Sementara itu, Dina semakin sering memikirkan apa yang telah terjadi. Bagaimana bisa keluarga besar mereka begitu tega mengusir mereka begitu saja? Pak Arman, yang selama ini ia anggap sebagai sosok yang kuat dan bijaksana, ternyata tak segan untuk mengeluarkan kata-kata yang melukai hatinya. Namun, ada satu hal yang masih membuat Dina bingung. Kenapa Pak Arman begitu membenci mereka? Padahal selama ini mereka tidak pernah meminta apapun dari keluarga besar itu. Dina merasa bahwa ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar kebencian pribadi yang tersembunyi di balik tindakan Pak Arman. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa ia begitu keras pada mereka? Bahkan sampai mengusir mereka dari rumah? Suatu hari, Dina memutuskan untuk mengunjungi pengacara yang dulu pernah membantu mereka dengan masalah hukum keluarga. Ia berharap bisa mendapatkan sedikit pencerahan tentang apa yang sebenarnya terjadi. Pengacara itu, Bapak Rahman, adalah seorang pria berusia 50-an yang dikenal sangat tegas dan berpengalaman dalam menangani kasus-kasus besar. Ia sering membantu keluarga-keluarga kaya dengan masalah properti dan warisan. Dina berharap Bapak Rahman bisa memberikan informasi lebih banyak tentang Pak Arman, atau setidaknya memberikan perspektif baru tentang apa yang sebenarnya sedang terjadi. Bapak Rahman mendengarkan cerita Dina dengan cermat, tanpa menginterupsi. Setelah beberapa lama mendengarkan, ia akhirnya berkata, "Dina, ada sesuatu yang perlu kamu ketahui. Aku tidak bisa membicarakan terlalu banyak, tapi ada hal yang sangat penting yang harus kamu pahami." Bapak Rahman berhenti sejenak, lalu melanjutkan, "Pak Arman memang bukan orang yang mudah dihadapi. Tapi dia bukan hanya keras, dia juga sangat cerdik dalam mengelola kekayaannya. Apa yang terjadi ini mungkin lebih besar daripada yang kamu bayangkan." Dina merasa bingung dengan kata-kata Bapak Rahman. "Apa maksudnya, Pak?" tanya Dina dengan suara gemetar. Bapak Rahman menatap Dina serius. "Aku rasa Pak Arman telah mengambil keputusan besar yang akan mempengaruhi hidupmu dan hidup anakmu dalam waktu dekat." Kalimat itu menggantung di udara, membuat Dina semakin penasaran. Namun, Bapak Rahman tidak mau menjelaskan lebih lanjut. "Aku akan menghubungimu lagi, Dina. Aku hanya bisa memberikan petunjuk, sisanya akan datang pada waktunya," ujarnya dengan nada misterius. Dina pulang dengan perasaan yang campur aduk. Apa yang sebenarnya dimaksud oleh Bapak Rahman?
Mengapa ada begitu banyak misteri yang tersembunyi di balik keputusan Pak Arman? Semua pertanyaan itu berputar-putar di kepalanya. Namun ia tidak punya jawaban. Saat malam tiba, Dina hanya bisa merenung di kamar, berharap bahwa besok akan membawa jawaban yang selama ini ia cari. Ketegangan yang meningkat ini hanya memberi gambaran bahwa peristiwa besar masih menunggu mereka. Dina duduk di tepi ranjang, menatap dinding kamar yang lusuh di rumah orang tuanya. Malam itu terasa begitu sunyi, hanya suara serangga malam yang terdengar di kejauhan. Raffi sudah tertidur di sampingnya. Wajah kecilnya terlihat begitu polos, tak menyadari betapa berat beban yang sedang ditanggung ibunya. Dina menghela napas panjang. Sudah beberapa hari sejak ia dan Raffi diusir dari rumah Pak Arman, namun luka di hatinya masih terasa segar. Di sudut lain kamar, Dedi duduk bersandar ke dinding, matanya redup dan pikirannya kacau. Ia tahu bahwa sebagai suami dan ayah, ia seharusnya mampu memberikan kepastian untuk keluarganya. Tapi sekarang, ia bahkan tidak tahu harus mulai dari mana. Dina sesekali melirik suaminya, menunggu kata-kata yang mungkin bisa sedikit meredakan kecemasannya. Tapi tidak ada. Hanya kesunyian panjang di antara mereka. Kita nggak bisa begini terus, Di. Suara Dina akhirnya pecah dalam keheningan. Dedi menoleh perlahan. Matanya masih kosong. Aku tahu, jawabnya pelan. Tapi kita harus pelan-pelan cari jalan keluar. Aku masih mencoba cari kerjaan di kota. Tapi kalau kita terburu-buru tanpa rencana, bisa makin berantakan. Dina mengangguk, meskipun hatinya dipenuhi ketakutan. Mereka tak bisa selamanya tinggal di rumah orang tuanya. Rumah kecil itu sudah cukup sesak dengan anggota keluarga lain, dan ia tak ingin menjadi beban lebih lama. Dina memandangi Raffi yang terlelap, lalu menyentuh pipi anaknya dengan lembut. Aku cuma ingin Raffi punya tempat tinggal yang layak. Di, aku nggak mau dia besar dalam keadaan seperti ini. Suaranya bergetar. Dedi menundukkan kepala. Ia mengerti. Ia pun ingin hal yang sama. Tapi realitas jauh lebih sulit dari sekadar keinginan. Sejak mereka diusir, ia sudah mencoba menghubungi beberapa kenalan untuk mencari pekerjaan yang lebih baik. Namun sejauh ini belum ada hasil. Dunia kerja tidak sebaik yang ia kira. Apalagi dengan kondisi keuangan yang semakin menipis. Tabungan yang mereka punya semakin berkurang untuk kebutuhan sehari-hari, dan jika keadaan ini terus berlanjut, entah bagaimana mereka bisa bertahan. Keesokan paginya, Dina membantu ibunya memasak di dapur. Tangannya sibuk mengiris bawang, tetapi pikirannya melayang ke banyak hal. Ibunya, seorang wanita tua dengan wajah penuh keriput akibat kerja keras bertahun-tahun, sesekali menatap Dina dengan penuh keprihatinan. Ia tahu anak perempuannya sedang menghadapi badai besar dalam hidupnya. Rencana kalian apa sekarang? Tanya sang ibu dengan suara tenang. Dina menghentikan pekerjaannya sejenak. Aku nggak tahu, Bu. Aku sama Dedi masih cari cara. Mungkin dalam beberapa hari ke depan, kami harus cari tempat tinggal sendiri. Nggak enak terus di sini. Sang ibu meletakkan sendok kayunya dan menatap Dina dengan lembut. Nak, rumah ini memang kecil, tapi kamu dan Raffi selalu punya tempat di sini. Jangan terlalu membebani diri sendiri. Kadang, bertahan sebentar untuk mengatur langkah itu lebih baik daripada terburu-buru dan jatuh lebih dalam. Dina mengangguk, meskipun hatinya tetap resah. Ia mengerti maksud ibunya, tapi ia juga tahu bahwa bertahan di sini bukan solusi jangka panjang. Di sisi lain, Dedi terus berusaha mencari jalan keluar. Ia pergi ke kota pagi itu untuk mencari pekerjaan. Berjam-jam ia berjalan dari satu tempat ke tempat lain, mencoba melamar di berbagai tempat yang mungkin menerimanya. Namun, jawabannya selalu sama. Kami akan menghubungi nanti jika ada posisi yang tersedia. Langit mulai gelap ketika Dedi akhirnya pulang dengan wajah kelelahan. Dina sudah menunggunya di depan rumah, berharap ada kabar baik. Namun begitu melihat ekspresi suaminya, ia tahu bahwa harapannya harus dikubur lagi. Gak ada yang nerima? Tanya Dina pelan. Dedi hanya menggeleng. Belum ada, katanya singkat, lalu masuk ke dalam rumah dengan langkah lesu. Dina menatap punggung suaminya. Perasaan sedih dan frustasi bercampur jadi satu.
Ia tahu Dedi sudah berusaha keras. Tapi bagaimana jika mereka benar-benar tidak punya jalan keluar? Namun, di tengah kebingungan dan keputusasaan itu, ada satu hal yang mulai mengusik Dina. Perkataan pengacara Bapak Rahman beberapa hari lalu kembali terngiang di kepalanya. Aku rasa Pak Arman telah mengambil keputusan besar yang akan mempengaruhi hidupmu dan hidup anakmu dalam waktu dekat. Apa maksudnya? Mengapa ia berbicara seolah-olah sesuatu yang besar sedang menunggu mereka? Dina mencoba mengusir pikirannya, tapi semakin hari, firasat itu semakin kuat. Ada sesuatu yang tidak beres. Ia merasa bahwa hidupnya tidak mungkin hanya berakhir di titik ini. Ia yakin bahwa ada sesuatu yang lebih besar yang sedang menunggunya, sesuatu yang mungkin bisa mengubah hidup mereka selamanya. Tapi apa? Saat malam tiba, Dina duduk di teras rumah orang tuanya, menatap langit yang dipenuhi bintang. Hatinya berdoa dalam diam. Allah, tunjukkan jalan untuk kami. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi esok, tapi ia tahu satu hal, ia tidak akan menyerah. Jika dunia ini ingin membuangnya, maka ia akan membuktikan bahwa ia bisa bertahan. Tidak untuk dirinya sendiri, tapi untuk Raffi, anak yang menjadi alasan ia terus berjuang. Di dalam rumah, Dedi masih termenung, memikirkan langkah berikutnya. Ia tahu bahwa mereka harus segera membuat keputusan. Apakah mereka harus mencari pekerjaan di kota lain? Ataukah mereka harus kembali ke Pak Arman untuk meminta penjelasan? Satu hal yang pasti, keesokan harinya akan menjadi awal dari keputusan besar yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Dina terbangun dengan perasaan aneh pagi itu. Matahari baru saja naik di ufuk timur, menerobos masuk melalui jendela kayu rumah orang tuanya. Biasanya, ia selalu bangun dengan rasa cemas tentang bagaimana hidup mereka akan berjalan hari ini, esok, dan seterusnya. Tapi pagi ini ada sesuatu yang lain, sebuah firasat yang membuat hatinya berdebar, seolah-olah sesuatu yang besar akan terjadi. Ia melirik ke samping, melihat Raffi masih tertidur lelap dengan nafas teratur. Wajah mungil anaknya selalu memberikan ketenangan, tapi juga menjadi pengingat bahwa ia tidak bisa terus-menerus berada dalam ketidakpastian. Dina menarik napas panjang, berusaha mengusir pikiran buruk yang terus menghantuinya sejak malam sebelumnya. Dedi sudah tidak ada di kamar. Dina tahu suaminya pasti sudah pergi lebih awal untuk kembali mencoba peruntungannya di kota. Meski hari-hari semakin sulit, Dedi tetap berusaha sekuat tenaga agar mereka bisa keluar dari kondisi ini. Dina mengusap wajahnya, mencoba mengumpulkan semangatnya untuk menghadapi hari yang baru. Namun, baru saja ia hendak turun dari tempat tidur, suara ketukan keras di pintu depan menggema di rumah kecil itu. Dina terkejut. Siapa yang datang pagi-pagi begini? Ibunya yang sudah lebih dulu bangun segera menuju pintu, diikuti oleh Dina yang masih berusaha menenangkan hatinya. Begitu pintu dibuka, seorang pria paruh baya dengan jas rapi berdiri di depan mereka. Wajahnya serius. Sorot matanya tajam namun tetap penuh wibawa. Dina mengenalinya dalam sekejap. Bapak Rahman. Suara Dina nyaris bergetar. Pengacara itu menatapnya dalam-dalam sebelum mengangguk. Dina, aku harus bicara denganmu. Ini penting. Dina langsung merasakan gelombang kecemasan yang kuat. Ia mengangguk pelan, lalu mengajak Bapak Rahman masuk ruang tamu sederhana itu. Ibunya, meski terlihat bingung, memilih untuk tidak bertanya lebih jauh. Begitu mereka duduk, Bapak Rahman mengeluarkan sebuah amplop tebal dari tas kerjanya dan meletakkannya di atas meja. Dina hanya bisa menatap benda itu dengan campuran rasa takut dan penasaran. Ada apa ini, Pak? Tanyanya pelan. Bapak Rahman menarik napas, seolah sedang menyusun kata-kata yang tepat. Aku tahu kau sedang melalui masa-masa sulit, Dina. Tapi ada sesuatu yang harus kau ketahui, dan aku ingin kau bersiap untuk mendengarnya dengan hati yang kuat. Dina semakin merasa tidak nyaman. Ia meremas ujung jilbabnya, mencoba menenangkan diri. Apa ini tentang Pak Arman? Tanyanya, meski ia sudah bisa menebaknya. Bapak Rahman mengangguk. Iya. Aku datang ke sini bukan hanya karena aku merasa bertanggung jawab sebagai pengacara keluarga, tapi juga karena aku tahu ini adalah hakmu. Aku sudah menahan informasi ini cukup lama,
menunggu saat yang tepat untuk menyampaikannya. Dan aku rasa saat itu adalah sekarang. Dina menelan ludah. Perasaannya semakin tak menentu. Bapak tidak perlu bertele-tele. Tolong katakan langsung. Suaranya terdengar lebih tegas dari yang ia kira. Bapak Rahman mengangguk pelan, lalu mendorong amplop itu ke arah Dina. Ini adalah surat wasiat Pak Arman. Dina membeku di tempat. Jantungnya berdetak begitu kencang hingga ia bisa merasakannya di tenggorokan. Ia menatap amplop itu, seakan benda itu bisa meledak kapan saja. Apa maksudnya? Suaranya hampir berbisik. Bapak Rahman menatapnya dengan penuh keseriusan. Pak Arman telah menuliskan wasiatnya sebelum semua kejadian ini terjadi. Dan yang mengejutkan, Dina, kamu dan Raffi adalah pewaris sah dari seluruh kekayaannya. Dina terdiam. Kata-kata itu terdengar asing di telinganya. Seakan-akan ia sedang bermimpi. Tapi ekspresi serius di wajah pengacara itu memastikan bahwa semua ini nyata. Tidak mungkin. Itu pasti kesalahan. Suaranya gemetar. Tidak ada kesalahan dalam dokumen ini, Dina, kata Bapak Rahman dengan nada mantap. Aku sendiri yang menangani perumusannya. Dan aku bisa pastikan, ini adalah keputusan yang dibuat Pak Arman jauh sebelum ia mengusirmu dari rumahnya. Dina merasa dunianya berputar. Bagaimana bisa seseorang yang mengusirnya dengan kasar, yang memperlakukannya seakan ia tidak berharga, justru meninggalkan semua harta miliknya untuknya dan Raffi? Tapi kenapa? Ia hampir berteriak. Kenapa dia melakukan ini? Dia bahkan tidak menginginkan aku dan Raffi tinggal di rumahnya. Itulah yang menjadi pertanyaanku juga. Bapak Rahman menghela napas. Aku tidak tahu alasan pastinya. Aku hanya bisa berspekulasi bahwa ada sesuatu yang disembunyikan Pak Arman. Sesuatu yang mungkin ia tidak pernah ungkapkan pada siapapun, bahkan pada keluarganya sendiri. Dina menggenggam tangannya dengan erat. Kepalanya dipenuhi pertanyaan yang tak kunjung mendapat jawaban. Jika semua ini benar, apa maksud dari semua tindakan Pak Arman selama ini? Apa yang sebenarnya terjadi di balik semua kebenciannya terhadap Dina? Aku bisa membantumu mengurus proses hukum ini, lanjut Bapak Rahman. Tapi ada satu syarat yang harus kau ketahui. Dina mengangkat wajahnya. Syarat? Bapak Rahman mengangguk pelan. Dalam surat wasiat ini, ada satu ketentuan yang tidak bisa diubah. Jika kamu menerima warisan ini, kamu harus hidup terpisah dari keluarga besar Pak Arman. Itu adalah permintaan terakhirnya. Dina terdiam lama. Lalu, ia tertawa kecil, bukan karena bahagia, tapi lebih karena ironi dari semua yang telah terjadi. Dulu, Pak Arman mengusirnya seolah-olah ia adalah beban. Dan sekarang, setelah semua itu, ia malah memberikan seluruh kekayaannya kepadanya, dengan syarat yang seolah menegaskan bahwa ia memang tidak ingin keluarganya yang lain mendekati warisan ini. Ini gila, gumamnya. Aku tahu ini mengejutkan, kata Bapak Rahman. Dan aku tidak meminta jawabanmu sekarang. Tapi aku perlu kau pahami bahwa ini adalah keputusan yang telah ditetapkan secara hukum. Jika kau menolak, warisan ini akan dialihkan sesuai hukum yang berlaku. Tapi jika kau menerimanya, maka hidupmu akan berubah selamanya. Dina menatap amplop di depannya dengan mata kosong. Hidupnya baru saja hancur berantakan, dan sekarang seseorang mencoba memberinya kehidupan baru yang bahkan tak pernah ia impikan. Ia tidak tahu apakah ini adalah berkah atau kutukan. Tapi satu hal yang pasti, keputusan ini akan menentukan segalanya. Dina menatap amplop itu dengan tangan gemetar. Keputusan yang harus ia buat bukan hanya tentang menerima atau menolak warisan. Ini lebih besar dari itu. Ini tentang harga dirinya, tentang luka yang belum sembuh, tentang semua penghinaan yang pernah ia terima dari keluarga besar Pak Arman. Bagaimana mungkin seseorang yang telah mengusirnya dengan begitu kasar, kini justru meninggalkan seluruh kekayaannya untuknya dan Raffi? Pikirannya kacau. Ia ingin bertanya, ingin mendapatkan kepastian, tapi siapa yang bisa memberikannya? Pak Arman sudah menutup pintu komunikasi sejak malam ia diusir. Ia bahkan tidak tahu apakah lelaki tua itu masih hidup atau tidak. Ia ingin berteriak, ingin marah, ingin meminta penjelasan. Tapi kepada siapa?
Bapak Rahman masih duduk di depannya dengan ekspresi tenang, seolah sudah terbiasa menghadapi orang-orang yang terkejut dengan isi surat wasiat. Dina menelan ludah, mencoba menata pikirannya. "Apa aku boleh melihat isi wasiatnya?" tanyanya. Suaranya lebih lemah dari yang ia harapkan. Tangan Bapak Rahman dengan hati-hati merogoh dokumen dari dalam amplop. Ia meletakkan beberapa lembar kertas di atas meja, lalu menunjuk pada bagian yang tertulis dengan tinta tebal. "Saya, Arman Wijaya, dengan kesadaran penuh dan tanpa paksaan dari pihak manapun, menyatakan bahwa seluruh aset saya, baik berupa properti, saham, maupun tabungan, akan diwariskan kepada menantu saya, Dina Ramadhani, dan cucu saya, Raffi Wijaya. Dengan satu syarat, bahwa mereka tidak lagi memiliki hubungan dengan keluarga besar Wijaya setelah warisan ini diberikan." Tangan Dina mencengkeram rok yang ia kenakan. Ada sesuatu yang aneh dalam kalimat itu. Seolah-olah Pak Arman sudah memikirkan semuanya sejak lama. Tapi kenapa? Kenapa ia begitu ingin menjauhkan Dina dan Raffi dari keluarganya sendiri? Dina menatap Bapak Rahman dengan mata penuh kebingungan. Kenapa? Apa maksud semua ini? Pengacara itu menatapnya dengan tatapan penuh pemikiran, lalu menghela napas panjang. Itu yang juga menjadi pertanyaanku. Dina, aku sudah menangani banyak kasus warisan sebelumnya, tapi kasus ini berbeda. Dina merasakan jantungnya berdetak lebih cepat. Apa maksudnya, Pak? Bapak Rahman melipat tangannya di atas meja. Pak Arman membuat wasiat ini sekitar 6 bulan yang lalu. Saat itu, beliau datang ke kantorku dalam keadaan sangat berbeda dari biasanya. Aku sudah mengenalnya cukup lama, dan aku bisa bilang beliau bukan tipe orang yang mudah berubah pikiran. Tapi hari itu, dia tampak cemas, gelisah. Dina semakin menajamkan pendengarannya. "Gelisah kenapa?" "Aku tidak tahu pasti," jawab Bapak Rahman. Tapi sebelum menandatangani wasiat ini, dia sempat berbicara tentang keluarganya. Dia bilang, "Aku tahu mereka akan marah, tapi ini harus kulakukan. Kalau aku tidak melindungi Dina dan Raffi, maka mereka akan menjadi korban selanjutnya." Dina tertegun. "Korban? Apa maksudnya dengan korban, Pak?" Suaranya bergetar. "Itulah yang aku tidak tahu," kata Bapak Rahman. Aku mencoba bertanya lebih jauh, tapi beliau hanya mengatakan bahwa ada sesuatu yang terjadi di dalam keluarganya. Sesuatu yang dia sembunyikan selama bertahun-tahun. Dina merasakan punggungnya meremang. Semua ini semakin tidak masuk akal. "Jadi, maksud Bapak, Pak Arman ingin menjauhkan aku dan Raffi dari keluarganya karena dia takut sesuatu akan terjadi pada kami?" "Itu kesimpulan yang bisa kutarik dari kata-kata beliau," jawab Bapak Rahman. "Dan jika aku boleh berpendapat, Dina, aku rasa dia benar-benar serius dengan ucapannya. Ini bukan sekadar wasiat biasa. Ini adalah peringatan." Dina menggigit bibirnya. Ia merasa seolah-olah sedang berdiri di tepi jurang, dan di bawahnya adalah lautan rahasia yang siap menelannya bulat-bulat. "Apa menurut Bapak aku harus menerima warisan ini?" tanyanya akhirnya. Bapak Rahman terdiam sejenak, lalu menatap Dina dengan serius. "Aku tidak bisa menjawab pertanyaan itu untukmu. Tapi aku bisa mengatakan satu hal, kalau kau menerimanya, kau akan mendapatkan kebebasan finansial yang mungkin tidak akan bisa kau raih dalam hidupmu. Tapi di sisi lain, kau juga harus siap menghadapi konsekuensi yang datang bersamanya." Dina mengangguk pelan. Ia tahu, ini bukan hanya tentang uang. Ini tentang keselamatan. Tentang rahasia yang belum terungkap. Tentang sesuatu yang mungkin bisa mengancam dirinya dan anaknya. Satu hal yang pasti, keputusan ini bukan keputusan yang bisa diambil dalam semalam. Saat malam tiba, Dina duduk di tepi ranjang, memandangi Raffi yang tertidur dengan damai. Anak itu tidak tahu apa-apa tentang semua ini. Tentang bagaimana hidup mereka yang awalnya terpuruk kini tiba-tiba dipenuhi dengan misteri. Dedi belum pulang. Dina tahu suaminya sedang berjuang mencari cara agar mereka bisa bertahan. Tapi bagaimana jika keputusan yang ia ambil bisa mengubah segalanya? Dina menggigit bibirnya. Jika ia menerima warisan ini, apakah itu artinya ia mengkhianati harga dirinya?
Atau justru, ia sedang melakukan apa yang seharusnya dilakukan untuk bertahan? Dan lebih dari segalanya, apa sebenarnya yang sedang disembunyikan oleh Pak Arman? Dina merasakan hatinya semakin gelisah. Ia tidak bisa tidur malam itu. Ia hanya bisa menatap langit-langit kamar. Pikirannya berputar tanpa henti. Besok, ia harus mengambil keputusan. Dan keputusan itu akan mengubah hidupnya untuk selamanya. Kabar tentang surat wasiat Pak Arman menyebar lebih cepat dari yang Dina bayangkan. Pagi itu, saat ia masih mencerna kenyataan bahwa dirinya dan Raffi adalah pewaris sah dari seluruh harta mertuanya, telepon milik Dedi mulai berdering tanpa henti. Nomor-nomor yang sebelumnya tidak pernah menghubunginya kini terus-menerus masuk, satu persatu. Dina bisa merasakan ketegangan di wajah suaminya saat ia melihat nama-nama yang muncul di layar ponselnya, saudara-saudaranya, pamannya, bahkan beberapa rekan bisnis Pak Arman. Dedi tidak menjawab satu pun panggilan itu. Ia hanya menatap layar ponselnya, lalu meletakkannya di meja tanpa ekspresi. Mereka sudah tahu, ucapnya lirih. Dina menghela napas panjang. Sudah ia duga, keputusan Pak Arman pasti akan membuat keluarga besar geger. Selama ini, semua orang di keluarga besar Wijaya yakin bahwa harta kekayaan yang dimiliki Pak Arman akan diwariskan kepada anak-anak kandungnya, atau setidaknya dibagi rata di antara mereka. Tidak ada yang akan mengira bahwa justru menantu yang telah mereka hina dan cucu yang selama ini dianggap tidak penting malah menjadi satu-satunya pewaris sah. Tak butuh waktu lama, ketukan keras menggema di depan rumah orang tua Dina. Dina yang masih duduk di ruang tamu langsung merasa perutnya mencelos. Ini bukan ketukan biasa. Ketukan ini penuh dengan ketidaksabaran dan amarah yang tertahan. Ibunya, yang sedang duduk di dekat dapur, langsung menoleh dengan wajah khawatir. "Siapa itu?" tanya sang ibu. Suaranya sedikit bergetar. Dedi bangkit dengan berat hati, lalu berjalan ke pintu. Begitu pintu dibuka, 4 orang langsung menyerbu masuk. Hendra, kakak sulung Dedi, berdiri paling depan. Wajahnya merah padam, jelas sedang menahan emosi. Di belakangnya ada Ibu Rina, ibu mertua Dina, yang matanya tampak sembab seperti habis menangis. Lalu ada Faisal, adik laki-laki Dedi, dan seorang wanita paruh baya, Tante Sari, adik perempuan Pak Arman. Suasana langsung berubah menegangkan. Dina bisa merasakan hawa panas memenuhi ruangan kecil itu. Apa maksud semua ini? Suara Hendra langsung memenuhi ruangan. Tatapannya menusuk ke arah Dedi, lalu beralih ke Dina. Dedi tidak langsung menjawab. Ia hanya berdiri dengan rahang mengeras. Dina, yang masih duduk di kursinya, mengangkat dagunya sedikit, berusaha tetap tenang meskipun hatinya berdebar kencang. "Kalian mau apa?" tanya Dina dengan nada datar. Apa maksudnya menantu yang diusir justru jadi pewaris tunggal? Faisal menimpali dengan suara yang lebih tajam. Dina menahan napas. Tidak ada basa-basi. Mereka datang dengan amarah. Ibu Rina maju selangkah. Matanya masih penuh dengan air mata. "Dina, nak, katakan bahwa ini hanya kesalahan. Pak Arman pasti tidak sadar saat menulis surat wasiat itu. Kamu tahu sendiri bagaimana keadaan beliau akhir-akhir ini, kan?" Suaranya bergetar. Dina menatap ibu mertuanya dengan perasaan campur aduk. Dulu, saat ia masih tinggal di rumah mereka, wanita ini tidak pernah benar-benar membelanya. Ia selalu diam saat Dina diperlakukan tidak adil. Tapi sekarang, begitu harta masuk ke dalam pembicaraan, wanita itu langsung berubah menjadi seorang ibu yang penuh kepedulian. "Maaf, Bu," kata Dina pelan, tetapi tegas. "Tapi ini bukan kesalahan." Seketika, ruangan terasa semakin panas. Tante Sari, wanita yang sejak tadi diam, akhirnya angkat bicara. "Dina, aku tahu kau mungkin merasa ini adalah bentuk keadilan atas perlakuan Pak Arman padamu dulu. Tapi kamu juga harus tahu bahwa harta ini bukan hanya milik kalian. Kami juga berhak. Aku ini adik kandungnya. Ibumu ini istrinya. Kenapa harta itu diberikan hanya untukmu dan Raffi?" Dina menghela napas panjang. Ia sudah tahu pertanyaan ini akan muncul, dan ia sudah mempersiapkan jawabannya. "Aku juga tidak tahu, Tante," ucapnya jujur.
Aku tidak pernah meminta ini. Aku juga tidak tahu kenapa Pak Arman membuat keputusan seperti ini. Aku bahkan baru tahu soal surat wasiat ini kemarin. Tapi kau tetap akan menerimanya. Faisal menatapnya tajam. Dina diam sejenak, lalu mengangguk. Aku punya hak atas ini. Dan yang lebih penting, Raffi punya hak atas ini. Hening. Hendra mengusap wajahnya dengan kasar. Sialan. Ini gila. Aku sudah bekerja keras selama bertahun-tahun untuk perusahaan keluarga. Aku yang selalu ada untuk ayah. Lalu sekarang, aku malah tidak mendapatkan apa-apa. Dedi yang sejak tadi diam akhirnya berbicara. Kami tidak mengambil apa-apa dari kalian. Hendra, ini keputusan ayah. Kami juga kaget. Kalian bisa bilang begitu karena kalian yang dapat bagian. Suara Faisal semakin meninggi. Kalau kalian memang punya harga diri, kalian harusnya menolak warisan itu. Dina mendengus pelan. Harga diri. Ia menatap Faisal dengan tajam. Harga diri seperti yang kalian tunjukkan ketika mengusir aku dan Raffi? Seperti saat kalian memperlakukan kami seperti sampah di rumah itu. Faisal terdiam. Kalian tidak pernah menganggap aku bagian dari keluarga, lanjut Dina. Dan sekarang kalian meminta aku untuk menolak satu-satunya hal yang diberikan oleh ayah kalian untukku? Maaf, tapi aku tidak sebodoh itu. Ibu Rina menangis semakin keras. Dina, nak, jangan seperti ini. Kita ini keluarga. Dina tertawa kecil. Oh, sekarang kita keluarga. Ia menatap ibu mertuanya dengan dingin. Di mana kalian saat aku dan Raffi diusir malam-malam? Kenapa kalian tidak memikirkan aku sebagai keluarga saat itu? Tidak ada yang bisa menjawab. Mereka semua datang dengan amarah. Tapi tidak ada satupun yang datang dengan keikhlasan untuk menerima keputusan Pak Arman. Hendra akhirnya menghela napas keras. Lalu berbalik ke arah Faisal dan Tante Sari. Percuma bicara dengan mereka. Ia menatap Dina sekali lagi. Matanya penuh kebencian. Kami tidak akan tinggal diam. Dina tidak menjawab. Ia hanya menatap mereka satu persatu saat mereka meninggalkan rumah itu dengan ekspresi penuh kemarahan dan kekecewaan. Begitu pintu tertutup, Dina merasa tubuhnya melemas. Ia tidak menyangka akan menghadapi pertarungan secepat ini. Dedi mengusap wajahnya dengan lelah. Ini belum selesai. Dina menatap suaminya, lalu mengangguk pelan. Aku tahu. Dan ia benar-benar tahu. Ini baru permulaan. Malam itu, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Dina duduk di ruang tamu rumah orang tuanya, masih mencoba memahami semua yang terjadi. Kunjungan keluarga besar tadi siang meninggalkan bekas yang sulit dihapus dari pikirannya. Ia tahu sejak awal bahwa mereka tidak akan menerima kenyataan ini dengan mudah, tetapi melihat ekspresi kemarahan di wajah mereka, Dina mulai merasa ada sesuatu yang lebih dari sekadar kekecewaan. Dedi duduk di seberang meja, memainkan ponselnya tanpa benar-benar memperhatikannya. Sejak keluarga besar pergi, suaminya lebih banyak diam. Dina tahu bahwa Dedi berada dalam posisi yang sulit. Ia adalah bagian dari keluarga itu, tetapi kini justru berada di sisi yang berlawanan. Aku tidak percaya mereka sampai segitunya. Suara Dina akhirnya memecah keheningan. Dedi mengangkat kepala. Aku juga, katanya pelan. Tapi jujur, aku bisa memahami kenapa mereka marah. Dina mendesah. Aku juga bisa memahami. Tapi bukan berarti mereka bisa memperlakukan kita seperti musuh. Dedi mengangguk, lalu bersandar ke sofa dengan napas berat. Aku merasa seperti di tengah medan perang. Mereka saudara-saudaraku, Din. Tapi aku juga nggak bisa mengabaikan kenyataan bahwa warisan ini memang ditujukan buat kamu dan Raffi. Dina menatap suaminya, mencoba membaca pikirannya. Kamu nyesel? Tanyanya hati-hati. Dedi menatap balik, lama sekali, sebelum akhirnya menggeleng. Enggak, jawabnya jujur. Aku cuma takut ini bakal semakin rumit. Dina hendak menjawab ketika ponsel Dedi kembali bergetar. Kali ini bukan telepon, melainkan sebuah pesan dari nomor yang tidak dikenal. Dedi membuka pesannya dan tiba-tiba wajahnya berubah tegang. Ada apa?
Tanya Dina cepat. Dedi menyerahkan ponselnya. Dina membaca pesan yang hanya berisi satu kalimat pendek. Jangan pikir kau bisa menikmati warisan itu dengan tenang. Kami tidak akan diam. Dina merasakan bulu kuduknya berdiri. Siapa ini? Dedi menggeleng. Aku nggak tahu. Nomor tidak dikenal. Dina meletakkan ponsel itu di atas meja dengan hati-hati. Seolah-olah benda itu bisa meledak kapan saja. Ini mulai nggak masuk akal. Ya, gumam Dedi. Aku rasa mereka nggak akan berhenti hanya dengan marah-marah. Mereka akan berbuat sesuatu. Dina menggigit bibirnya. Ia tahu ini akan terjadi. Tapi ia tidak menyangka ancaman itu akan datang secepat ini. Malam itu, Dina tidur dengan perasaan tidak tenang. Bayangan kejadian siang tadi terus berputar di kepalanya, bercampur dengan firasat buruk yang semakin kuat. Keesokan harinya, firasat buruk itu mulai terbukti. Pagi-pagi sekali, seseorang mengetuk pintu rumah dengan keras. Dina yang masih di dapur buru-buru berjalan ke depan. Ibunya yang juga terkejut ikut menyusul di belakangnya. Begitu pintu dibuka, seorang pria berseragam berdiri di sana. Seorang polisi. Apakah ini rumah Dina Ramadhani? Dina merasakan dadanya mencelos. Iya, saya sendiri. Polisi itu menyerahkan sebuah amplop berisi surat resmi. Kami menerima laporan bahwa Anda terlibat dalam dugaan pemalsuan dokumen warisan milik Arman Wijaya. Kami diminta untuk menyelidiki kasus ini. Dina hampir tidak bisa bernapas. Apa? Dedi yang mendengar suara polisi langsung muncul dari belakang. Lalu membaca surat itu. Wajahnya langsung mengeras. Ini tidak masuk akal, katanya dengan nada tegang. Pak Arman sendiri yang membuat wasiat itu. Bagaimana mungkin kami memalsukan sesuatu yang dibuat oleh beliau sendiri? Polisi itu tetap tenang. Kami hanya menjalankan tugas. Jika memang tidak ada pemalsuan, maka tidak perlu khawatir. Tapi kami tetap harus memproses laporan ini. Dina mengepalkan tangannya. Ia sudah bisa menebak siapa yang melaporkannya. Hendra dan Faisal. Mereka benar-benar tidak main-main. Dedi menghela napas panjang, lalu menatap Dina. Kita harus ke kantor polisi. Dina tidak punya pilihan lain. Dengan hati yang berat, ia mengikuti polisi itu menuju mobil mereka. Ibunya hanya bisa berdiri di depan rumah, menatap anak dan menantunya pergi dengan wajah khawatir. Di kantor polisi, suasana tidak lebih baik. Setelah beberapa jam pemeriksaan, akhirnya kebenaran mulai terlihat. Tidak ada bukti pemalsuan, dan pengacara mereka, Bapak Rahman, segera datang untuk memastikan semuanya berjalan dengan baik. Laporan ini tidak berdasar, kata Bapak Rahman tegas. Semua dokumen sudah diverifikasi secara hukum. Ini jelas hanya usaha untuk menjegal hak Dina atas warisan itu. Polisi akhirnya setuju untuk menutup kasus ini karena tidak ada bukti yang cukup. Tapi saat mereka hendak pergi, Dina melihat sesuatu yang membuatnya semakin yakin bahwa ini baru permulaan. Di sudut ruangan, Hendra dan Faisal berdiri dengan wajah dingin, menatap mereka dengan tatapan penuh kebencian. Dina berhenti berjalan dan balas menatap mereka. Kalian tidak akan menang, katanya pelan tapi tajam. Hendra tersenyum kecil. Kita lihat saja, Dina. Ini baru awal. Dina merasakan amarah membakar dadanya. Tapi ia menahan diri. Ini bukan hanya tentang harta lagi. Ini adalah pertarungan harga diri. Saat mereka keluar dari kantor polisi, Dedi menggenggam tangan Dina erat. Mereka nggak akan berhenti sampai mereka mendapatkan apa yang mereka mau. Dina mengangguk. Tapi aku juga nggak akan berhenti untuk mempertahankan hak Raffi. Dedi menatapnya lama, lalu tersenyum tipis. Kamu kuat, Din. Dina menarik napas dalam. Aku harus kuat. Dan ia tahu, ini belum selesai. Masih banyak badai yang harus mereka hadapi. Dan ia siap. Dina menghela napas panjang saat mobil mereka meninggalkan halaman kantor polisi. Matanya masih menatap kosong keluar jendela, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Dedi, yang duduk di sebelahnya, juga tak banyak bicara.
Suasana di dalam mobil terasa begitu berat. Seolah ada beban yang menggantung di atas kepala mereka. Aku nggak percaya mereka sampai sejauh ini, ucap Dina akhirnya. Suaranya lelah. Dedi menggenggam setir erat. Aku juga nggak. Tapi ini sudah jelas. Din. Mereka nggak akan berhenti sampai mereka mendapatkan apa yang mereka mau. Dina menggeleng pelan. Kalau mereka pikir aku bakal menyerah semudah itu, mereka salah besar. Dedi menoleh sebentar ke arah istrinya, melihat bagaimana sorot mata Dina yang biasanya penuh kelembutan kini berubah menjadi penuh keteguhan. Mereka tidak bisa lagi bersikap pasif. Ini bukan hanya tentang warisan, bukan hanya tentang harta. Ini tentang harga diri. Dina mengambil ponselnya, langsung menelepon Bapak Rahman. Begitu panggilan tersambung, ia langsung berbicara tanpa basa-basi. Pak, aku ingin kita bergerak lebih cepat. Aku nggak mau hanya bertahan. Aku mau pastikan mereka nggak bisa melakukan ini lagi. Ada jeda sejenak sebelum pengacara itu menjawab. Aku setuju, Dina. Kita harus mengambil langkah hukum sebelum mereka semakin nekat. Hari berikutnya, Dina dan Dedi kembali ke kantor pengacara. Kali ini, mereka tidak datang dengan perasaan terpojok. Mereka datang untuk melawan. Dina menyerahkan semua bukti yang ia miliki, dokumen wasiat asli, pernyataan saksi dari Bapak Rahman, serta beberapa dokumen tambahan yang menunjukkan bahwa Hendra dan Faisal mencoba menggugat warisan tanpa dasar hukum yang kuat. Aku ingin mengajukan perlindungan hukum, ucap Dina mantap. Aku tahu mereka bisa berbuat lebih dari sekadar melaporkan aku ke polisi. Aku nggak mau menunggu sampai mereka mencoba sesuatu yang lebih buruk. Bapak Rahman mengangguk. Itu langkah yang tepat. Aku akan segera mengurusnya. Dina merasakan sedikit kelegaan. Namun, ia tahu ini belum berakhir. Beberapa hari kemudian, kabar tentang perlindungan hukum yang diajukan oleh Dina sampai ke telinga keluarga besar. Seperti yang sudah diduga, mereka kembali mengamuk. Telepon Dedi kembali berdering, tetapi kali ini, ia tidak menjawabnya. Pesan-pesan ancaman semakin banyak masuk ke ponselnya. Bahkan, beberapa orang yang dulu tidak pernah peduli kini mulai mengirim pesan bernada manis, berpura-pura peduli, mencoba membujuk mereka agar membagi warisan itu. Semuanya terasa semakin kacau. Hingga suatu pagi, sesuatu yang tak terduga terjadi. Dina sedang duduk di ruang tamu ketika ponselnya berbunyi. Kali ini, bukan dari nomor tak dikenal, bukan dari keluarga besar, tetapi dari seorang yang sangat tak disangka-sangka, notaris pribadi Pak Arman. Bu Dina, saya ingin bertemu dengan Anda. Ada sesuatu yang harus Anda lihat. Dina merasa jantungnya berdegup lebih cepat. Apa itu, Pak? Saya tidak bisa memberitahukannya lewat telepon. Tapi percayalah, ini akan mengubah segalanya. Dina tahu ini bukan sesuatu yang bisa diabaikan. Bersama Dedi, ia segera pergi ke kantor notaris yang dimaksud. Begitu tiba, seorang pria tua dengan rambut sebagian sudah memutih menyambut mereka. Ia tampak tegang, tetapi juga seolah menyimpan sesuatu yang sangat penting. Ada yang harus saya tunjukkan kepada Anda, kata pria itu, lalu menyerahkan sebuah amplop besar. Dina membuka amplop itu dengan tangan gemetar. Di dalamnya, ada beberapa dokumen tua, dan di bagian paling atas, ada sesuatu yang membuatnya hampir kehilangan napas. Surat pengakuan Pak Arman. Dina membaca baris pertama, dan detik itu juga, seluruh tubuhnya merinding. Aku, Arman Wijaya, dengan sadar dan tanpa paksaan, ingin mengakui sesuatu yang telah kusembunyikan selama bertahun-tahun. Aku menyesal, aku terlalu takut untuk mengatakannya langsung. Tapi sebelum aku pergi, aku ingin kebenaran ini diketahui oleh orang yang paling berhak. Dina, kau mungkin tidak akan pernah memaafkanku. Tapi kau harus tahu bahwa aku mengusirmu bukan karena aku membencimu. Aku melakukan itu untuk melindungimu. Dina menelan ludah. Kata-kata itu terasa begitu ganjil. Mengusirnya untuk melindunginya? Dengan tangan bergetar, ia melanjutkan membaca. Selama bertahun-tahun, aku menyadari bahwa keluargaku dipenuhi dengan keserakahan. Aku melihat bagaimana mereka hanya peduli pada uang,
bukan pada nilai-nilai keluarga yang seharusnya kita jaga. Aku melihat bagaimana anak-anakku sendiri lebih memilih mengkhianati saudara demi mendapatkan lebih banyak warisan. Aku tahu bahwa jika aku meninggal, mereka akan saling menghancurkan. Dan aku juga tahu bahwa mereka akan menghancurkanmu. Dina merasa perutnya melilit. Mereka menganggapmu penghalang, Dina, karena kau bukan bagian dari darah keluarga ini. Karena kau berbeda. Aku tahu mereka akan melakukan segalanya untuk menyingkirkanmu. Aku tahu mereka akan mencoba menghapus namamu dari warisan ini. Itulah sebabnya aku mengambil langkah yang tidak pernah kupikirkan sebelumnya. Aku sengaja mengusirmu. Aku sengaja membuatmu pergi. Karena aku ingin mereka berpikir bahwa aku sudah benar-benar membuangmu. Aku ingin mereka percaya bahwa kau tidak akan pernah mendapat bagian apapun dari hartaku. Tapi aku salah. Mereka lebih kejam dari yang aku bayangkan. Dan aku terlambat menyadarinya. Dina menutup mulutnya dengan tangan, menahan napas. Ini bukan hanya tentang harta. Ini tentang rencana yang jauh lebih besar. Ia melanjutkan membaca paragraf terakhir. Warisan ini memang milikmu, Dina. Tapi lebih dari itu, aku ingin kau menggunakan ini untuk sesuatu yang lebih besar. Aku ingin kau membuktikan bahwa aku tidak salah memilihmu. Aku ingin kau melawan mereka. Karena mereka tidak akan berhenti. Aku mungkin sudah tidak ada saat kau membaca ini. Tapi ingatlah satu hal, kau lebih kuat dari yang mereka kira. Dina merasa air mata mengalir di pipinya. Pak Arman, ia mungkin bukan mertua yang baik selama ini. Ia mungkin telah membuatnya menderita. Tapi di saat-saat terakhir hidupnya, ia telah melakukan sesuatu yang benar. Dedi menggenggam tangannya erat. Kamu baik-baik saja? Dina mengangguk. Ia menatap surat itu sekali lagi, lalu menghela napas panjang. Aku tahu sekarang harus apa, katanya mantap. Dedi menatapnya dengan penuh keyakinan. Kita lawan mereka. Dina tersenyum tipis. Bukan cuma melawan. Aku akan pastikan mereka tidak bisa menyentuh 1 rupiah pun dari warisan ini. Ini bukan hanya tentang uang. Ini tentang sebuah keadilan yang harus ditegakkan. Dan kali ini, Dina tidak akan mundur lagi. Dina menatap surat pengakuan itu sekali lagi, memastikan bahwa apa yang baru saja ia baca bukan sekadar ilusi. Setiap kata yang ditulis oleh Pak Arman terasa begitu nyata, mengungkapkan kebenaran yang selama ini tersembunyi di balik semua perlakuan buruk yang ia terima. Mengusirnya bukan karena benci, melainkan karena ingin melindunginya. Dina menghela napas panjang. Bagaimanapun juga, meskipun keputusan Pak Arman mungkin diambil dengan niat baik, tetapi rasa sakit yang telah ia alami tetap nyata. Ia telah dihina, diremehkan, bahkan diusir dari rumah tanpa sedikit pun belas kasihan. Namun, ini bukan saatnya untuk meratap. Dedi menggenggam tangannya erat. Jadi, apa langkah kita selanjutnya? Dina menatap suaminya dalam-dalam. Kita ambil semuanya. Kita jalankan warisan ini sesuai dengan keinginan Pak Arman. Dan kita pastikan keluarga itu tidak bisa menyentuh 1 rupiah pun dari harta ini. Dedi mengangguk. Aku setuju. Bersama Bapak Rahman, mereka menyusun strategi. Warisan itu tidak hanya berupa uang dan aset bisnis, tetapi juga tanah dan properti yang tersebar di berbagai tempat. Dina tidak ingin sekadar menyimpannya. Ia ingin menggunakan warisan ini untuk sesuatu yang lebih baik, sesuatu yang bisa memastikan masa depan Raffi tetap aman. Langkah pertama adalah mengurus legalitas penuh warisan tersebut. Dengan dokumen asli dan surat pengakuan Pak Arman sebagai bukti kuat, pengadilan akhirnya menetapkan bahwa warisan tersebut sah sepenuhnya menjadi milik Dina dan Raffi. Tidak ada celah bagi keluarga besar untuk menggugatnya kembali. Namun, seperti yang sudah diduga, mereka tidak akan tinggal diam. Beberapa hari setelah keputusan pengadilan keluar, telepon Dedi kembali berdering. Kali ini, bukan dari Hendra atau Faisal, bukan dari nomor tak dikenal yang berisi ancaman, tetapi dari seseorang yang selama ini hanya diam dan tidak banyak ikut campur dalam pertikaian warisan. Ibu Rina. Dina melihat bagaimana ekspresi Dedi berubah saat membaca nama itu di layar ponselnya.
Suaminya ragu sejenak sebelum akhirnya mengangkat panggilan tersebut. Ibu. Suara di seberang terdengar pelan, nyaris bergetar. Dedi, bisakah kita bertemu? Dedi melirik Dina, meminta pendapat. Dina mengangkat bahu. Terserah kamu, bisiknya. Dedi menelan ludah. Baik, Bu. Kita bisa bertemu. Mereka akhirnya memutuskan untuk bertemu di sebuah kafe kecil yang jauh dari pusat kota. Dina sengaja memilih tempat yang tenang, jauh dari jangkauan Hendra dan Faisal. Saat mereka tiba, Ibu Rina sudah duduk di sudut ruangan. Wajahnya tampak jauh lebih tua dari terakhir kali mereka melihatnya. Ada kantung mata yang dalam, dan sorot matanya tidak lagi setajam dulu. Saat melihat Dina dan Dedi masuk, wanita itu menatap mereka dengan ekspresi yang sulit diartikan. Terima kasih sudah datang, ucapnya pelan. Dedi menarik kursi, duduk di seberang ibunya. Dina memilih tetap berdiri sejenak, menunggu wanita itu berbicara lebih dulu. Aku tidak tahu harus mulai dari mana. Ibu Rina akhirnya membuka suara. Aku hanya ingin mengatakan, aku tidak ingin bertengkar lagi. Dina menaikkan alisnya. Bertengkar? Bu, dari awal kami tidak pernah ingin bertengkar. Kami hanya mempertahankan hak kami. Ibu Rina menunduk. Aku tahu. Dan aku ingin meminta maaf untuk semuanya. Dina terdiam. Ia tidak menyangka akan mendengar kata-kata itu. Aku sudah kehilangan Arman, lanjut Ibu Rina. Suaranya semakin lirih. Dan sekarang, aku merasa seperti kehilangan semuanya. Hendra dan Faisal hanya peduli pada harta. Mereka tidak peduli padaku. Dina. Dina ingin mengatakan bahwa ini bukan hal baru, tetapi ia memilih diam. Aku tidak akan memaksa kalian untuk membagi warisan. Aku hanya ingin meminta satu hal. Suara wanita itu bergetar. Bolehkan aku tetap bertemu dengan Raffi? Dina menatap suaminya. Dedi terlihat bimbang. Dia cucuku. Dina, aku tidak ingin kehilangan satu-satunya hal yang masih tersisa dari keluarga ini, lanjut Ibu Rina, suaranya benar-benar tulus kali ini. Dina menghela napas panjang. Ia tidak pernah ingin menjadi orang yang kejam, meskipun ia sudah merasakan pahitnya diperlakukan tidak adil oleh keluarga ini. Ia tahu bahwa tidak semua luka bisa sembuh begitu saja, tetapi ia juga tidak ingin Raffi tumbuh tanpa mengetahui siapa neneknya. Aku tidak akan menjauhkan Raffi dari neneknya, kata Dina akhirnya. Tapi dengan satu syarat. Ibu Rina menatapnya penuh harap. Apa itu? Dalam hidup Raffi, tidak boleh ada lagi permainan licik. Tidak ada pengaruh buruk dari Hendra dan Faisal. Jika ibu benar-benar ingin bertemu dengannya, maka hubungan kita akan berjalan dengan batasan yang jelas. Aku tidak ingin ini hanya sekadar cara agar ibu bisa membujuk kami untuk membagi warisan. Ibu Rina buru-buru menggeleng. Aku bersumpah, Dina, aku tidak ingin ikut campur dalam urusan warisan lagi. Aku hanya ingin melihat cucuku. Dina mengamati wajah wanita itu, mencoba membaca apakah ada niat terselubung di balik permohonannya. Namun, yang ia lihat hanyalah kesedihan seorang ibu yang kehilangan segalanya. Baik, kata Dina akhirnya. Tapi sekali saja aku melihat ibu mencoba mendekati Raffi dengan niat lain, semuanya akan selesai. Ibu Rina mengangguk cepat. Terima kasih, Dina. Terima kasih. Dedi menghela napas panjang. Ibu, kenapa baru sekarang bicara seperti ini? Ibu Rina menatap anaknya dengan mata berkaca-kaca. Karena aku butuh waktu untuk sadar bahwa aku telah salah. Aku membiarkan Hendra dan Faisal menguasai pikiranku selama ini. Aku terlalu takut untuk melawan mereka. Dan sekarang, aku sudah kehilangan banyak hal. Aku hanya tidak ingin kehilangan lebih banyak lagi. Dina bisa merasakan kejujuran dalam kata-kata wanita itu. Ia tidak akan langsung percaya sepenuhnya, tetapi untuk saat ini, ia akan memberikan kesempatan. Setelah pertemuan itu, Dina dan Dedi pulang dengan perasaan campur aduk. Mereka tahu bahwa ini bukan akhir dari segalanya. Tapi setidaknya, satu konflik telah menemui titik terang. Malam itu, Dina duduk di samping Raffi yang sudah tertidur.
Ia mengusap rambut anaknya dengan lembut, lalu tersenyum kecil. "Kita berhasil, nak," bisiknya pelan. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Dina merasa bahwa hidupnya mulai menemukan kedamaian. Dan ia berjanji, apapun yang terjadi, ia akan melindungi kedamaian itu dengan segenap hatinya. Terima kasih telah menyimak cerita ini sampai akhir. Kisah ini adalah kisah yang diimajinasikan oleh penulis, dan cerita ini tidak ada maksud menyinggung pihak manapun. Penulis memohon maaf jika penggunaan nama latar tempat yang sama dengan pihak lain. Karena cerita ini murni dari hasil imajinasi dan dramatisasi dari apa yang penulis pikirkan. Semoga cerita ini dapat menginspirasi setiap pendengar untuk menjadi pribadi yang lebih baik pantang menyerah. Sampai jumpa lagi di kisah kami yang berikutnya.